Gue Santi Dana Meta, seorang penyanyi dan pencipta lagu. Hari ini gue lagi main di kantornya Cat & Claw dan gue akan bercerita banyak hal, termasuk hal-hal yang belum pernah gue ceritain di tempat lain. Jadi jangan kemana-mana, nonton sampai selesai ya. Halo Kak Santi. Halo. Apa kabar? Baik Bang. Dari mana sih? Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Sibuk promo. Sibuk promo. Sibuk promo. Berarti katanya lu baru selesai rilis album ya? Betul. Rilis album 7 lagu. 7. Ada 7 lagu di albumnya dan lu pernah ikut The Voice Indonesia juga. Betul. Tahun 2013. Ceritain dong, lu emang hobi nyanyi dari kecil atau gimana sih? Apa emang pas di The Voice aja lu baru nyanyi atau gimana sih? Gue memang dari kecil Bang, jadi gue memang dari kecil tuh cita-cita pengen jadi penyanyi gitu. Sampai tuh ya dulu gue tuh tinggal tuh di Tangerang ya. Jadi keluarga gue semua di Tangerang, gue asli dari situ gitu ya. Terus SMP, dulu lu inget gak sih ada acara Prambors di RCTI? Oke. Yang Angga sama Irfan. Nah di situ gua nonton tuh ya kan, gua nonton ada Jamaica Cafe, lo tau Jamaica Cafe ya? Tahu. Ya kan, itu keren banget gak sih menurut lo? Keren banget. Itu yang akapelaan itu bukan sih? Akapelaan Iya, betul. benar. Nah itu gua suka banget, kok bisa keren banget ya nih orang nyanyi gitu. Terus, bisa harmoninya bisa bagus banget gitu ya. Sedangkan waktu itu gue masih cuma bermimpi gitu, gue pengen nyanyi gitu. Itu SMP tuh ya? SMP. Oke. Terus dia bilang kalau dia itu semua adalah anak-anak Gonzaga. Oke, sekolah Gonzaga. SMA Gonzaga. Yang di Pejaten. Pejaten. Oke. Dan sejak saat itu, gue bilang sama nyokap gue pengen sekolah di situ. Saat itu Gonzaga cowok semua bukan sih? Ada ceweknya, Oh, ada ceweknya. dikit tapi. Oke. Tapi gue nggak tahu tuh entah di manakah itu Gonzaga, gue nggak pernah ke Jakarta. Karena lu stay di Tangerang. Tangerang. Zaman dulu itu Tangerang itu kan jauh banget sama Jakarta, maksudnya terasanya Sampai begitu. sekarang. Sampai sekarang jauh. Udah lah sekarang ada tol. Men. Bener. Cuman dulu tuh rasanya tuh kayak, oh my gosh itu jauh gitu. Dan gue hanya seorang anak SMP gitu. Terus gue bilang, ini caranya begini kali ya, gue pengen kalau mau nyanyi gitu ya. Gue ke sekolah itu dulu deh gitu. Akhirnya pokoknya gue bilang gue gak mau tahu, gue pengen sekolah di situ. Kata nyokap gue, ngapain lo jauh banget gini. Gue bilang gue gak mau tahu. Pokoknya gue mau sekolah di situ sampai akhirnya gue belajar gila-gilaan. Gue pengen nilai gue bagus karena gue pingin sekolah di situ dan akhirnya gue sekolah di situ, singkat cerita. Oke. Di situ lah gue mulai ngeband. Ngeband pas lu SMA. SMA. Ngeband di situ gue dulu bawain lagu-lagu Cardigans. The Cardigans. Cardigans. Jadi Cardigans. itu dulu keren banget tuh band ya. Ya, vokalis cewek. Yoi gitu. Nah di situ baru tuh gue mulai merasa gue makin jatuh cinta sama nyanyi. Sama nyanyi. Itu kelas berapa Kak pas SMA ya? Pas baru masuk banget lu bikin band atau emang? Gue kelas 2 lah ya. Kelas 2. Kelas 2. Iya kelas 2 lah gue. Terus. Ya udah gue ngeband di situ, nama bandnya tuh namanya. Oke. Agak harus disensor memang. Gue gak ngerti ya bagaimana ceritanya. Pokoknya kita punya band namanya dan kita bawain lagu-lagu Cardigans. Pada waktu itu band di Gons itu yang banyak yang suka ada pengikutnya, salah satu laki gue sekarang. Oh gitu. Grupisnya laki lu sekarang. Jadi gue juga nggak tahu kalau ternyata dia tuh suka ngikutin band gue manggung di mana-mana. Misalnya acara Tarki, acara Sanur gitu. Benar. Nah kita tuh suka manggung di situ gitu. Jadi ya itu dari sejak saat itu lah gue seneng banget yang namanya nyanyi. Tiba-tiba lu bisa ikutan The Voice Indonesia tahun 2013 itu gimana Kak ceritanya? Ceritanya itu iseng sih sebenarnya, karena sebenarnya gue tidak terlalu kompetitif orangnya gitu. Oke. Karena kayak ya nyoba-nyoba aja gitu loh, sesuatu tantangan baru. Karena waktu gue ikut The Voice itu gue sudah mulai kerja sebagai penyanyi. Oke, reguler. Untuk wedding dan sebagainya, dan gue merasa stuck. Gue merasa bosen. Oke. Kayak kayak kurang tantangan lagi gitu. Kayak gue merasa ini hanya sebagai cara gue cari duit aja gitu. Dan saat itu ajang pencarian bakat baru The Voice Indonesia atau udah ada yang lain sih saat itu Kak? Itu gue gak inget ya. Ada Idol gak ya? Idol ada kayaknya ya? Ada harus. Umur gue udah gak cukup.
Oh, oke. Karena idol maksimum 25 tahun kan. Umur gue udah nggak cukup. Jadi gue nggak ini. Dan akhirnya lu ikutan si The Voice Indonesia Ya. itu, dan lu masuk ke timnya Sherina Munaf. Betul. Nah, gimana sih Kak rasanya dimentorin langsung sama, ya saat itu Sherina Munaf udah besar lah ya namanya ya gitu, dan lu tahu dia kan sebagai artis gitu. Rasanya gimana sih? Bahkan lu masuk sampai 3 besar saat itu. Gue sih seneng ya karena Sherina tuh lumayan kayak apa ya, kayak kegeeran gitu gue. Jadi waktu awal-awal itu di iniin kan, maksudnya ya favoritnya dia siapa gitu. Nah dia tuh nyebutin favoritnya 3 favorit itu gitu loh, dan salah satunya gue gitu. Jadi kayak gue merasa percaya diri gue naik gitu. Maksudnya kayak, gila. Iya, seorang Sherina favoritin gue nih. Favoritin gue gitu. Jadi kayak, ya kayak gimana sih, kayak lu udah redup tadinya gitu ya. Cuman akhirnya lu bisa kayak, oh ya oke, gue kayaknya gue bisa nih gitu. Gitu sih. Dan ya pasti lu seneng banget tuh ya dimentorin sama, ya saat itu Sherina lagi gede kan ya seperti gue bilang lah ya. Iya lumayan sih, dia gede lah ya maksudnya. Gede sebagai penyanyi gitu maksudnya. Nah setelah dari The Voice Indonesia dan sampai ada di titik sekarang, lu baru aja ngerilis album nih Kak. Judul albumnya Senja Berwarna. Yang katanya semua lagunya lu tulis sendiri. Emang gimana sih ceritanya lu bisa nulis 7 lagu sendiri? Itu emang lu hobi nulis? Apa lu hobi bikin lagu? Apa mau seperti apa Kak? Kalau gue sih memang hobi nulis. Dan gue juga hobi bikin lagu gitu. Jadi memang dari dulu, dari zaman kuliah pun, dari zaman SMA tuh suka strumming gitar gitu. Lu jago main gitar? Enggak dong. Oh enggak? Bangga lagi, enggak dong langsung gitu. Enggak, tapi memang gue gak bisa. Cuman karena dulu tuh bener-bener gak ada support system. Gue tuh dari dulu pingin belajar main musik gitu. Tapi tahu ya zaman dulu kan kayaknya main musik tuh kayak no future gitu ya. Betul. Jadi gak pernah diizinin. Jadi gue belajar sendiri gitu. Jadi ya kalau jago ya enggak, bisa aja. Berarti lu awal mula nulis lagu tuh dari kapan? SMA. Berarti di album Senja Berwarna ini adalah tabungan-tabungan lagu lu yang emang lu tulis dari zaman dulu. Iya, seperti apa? Ada beberapa. Ada apa aja Kak yang ada di album ini yang tabungan lu zaman dulu gitu? Far sama Pine Trees. Nah di album itu juga kan lu kerja bareng sama Didi Rai dan Anthony Sulistyo, benar nggak? Betul. Nah, gimana sih kolaborasi sama mereka? Ada momen lucu atau drama kecil nggak sih? Ada, jadi kayak si Mas Didi itu dia tipenya tuh yang udahlah San, jangan yang susah-susah gitu. Sedangkan gue masih ada satu lagu Home itu sebenarnya gue itu ngambil esensi lagunya tuh dari Cranberries. Yang mana? Lagu Communication. Kalau lu denger Communication pasti lu nangkep deh tuh lagu sebenarnya mirip gitu loh. Itu karena menurut gue lagu Communication itu menyentuh banget buat gue gitu ya. Jadi gue kayak lagu ini bagus nih di aransemennya kayak gini. Cuman ya itu, jadi gue mau ada sound ini nih. Gue mau ada sound ini, dan mereka tuh gak familiar sama sound-sound yang gue minta gitu. Jadi kadang-kadang ya itulah ada hal-hal kayak gitu. Tapi basically mereka itu memang pendengar yang baik sih. Jadi apa yang gue mau mereka usahain gitu. Diaplikasikan sama karena mereka. mungkin perbedaan umur juga. Jadi mereka tuh lebih mengayomi gue gitu. Jadi mereka mencoba mengerti gue gitu. Maksudnya ya oke, Santi lu maunya ini gini-gini. Jadi mereka bantu gue. Pokoknya tanpa mereka album ini nggak bisa sih. Berarti mereka berjasa lah ya. Iya beneran. Nah kalau dari Indonesia sendiri siapa Kak? Artis yang emang gue suka lagi sama dia nih gitu saat itu. Cewek? Oh kalau dulu gue suka potret. Potret. Nah potret tuh zaman SMA tuh kan kalau ada pensi di sekolah tuh di Gons, PSG tuh pasti ada potret. Wah itu sih menurut gue keren banget waktu itu ya. Gue bilang wah gila, potret keren banget. Tapi saat itu udah ada coklat juga kan ya? Coklat ada coklat belum. Coklat belum ya? Belum, coklat belum. Berarti band vokalis cewek saat itu baru potret. Cherry Bombshell. Kayak gitu-gitu. Nah itu juga keren menurut gue. Karena Cherry Bombshell tuh kan musiknya agak iya indie banget kan? Iya indie lah gitu. Gue senang musik gitu sebenarnya. Band 90-an. Dan itu produksi lagu-lagu lu, produksi album di studio mana Kak? Ada 2 studio, ada di Cinere sama ada di Cibubur. Cinere sama Cibubur itu salah satu studionya Mas Didi. Mas Didi yang di Cinere, Mas Didi yang di Cibubur, Anthony.
Oh, berarti di 2 studio itulah lu Iya. memproduksi album Senja Berwarna ini. Iya. Dan gue juga sempet baca Kak, kalau pas tag vokal lagu Senja Berwarna tuh lu katanya nangis ya? Iya. Oh iya. Kenapa sih Kak? Aduh, Kenapa? itu makanya lu dengerin deh lagunya. Iya. Sungguhan gue. Karena lagu itu tuh, lu tahu ya ngejalanin mimpi itu kan berat ya. Maksud gue, Menggapai mimpi. iya, gue dari SMP untuk gue sekolah di Gonzaga itu gue tinggal sendiri akhirnya. Lu Jadi ngekos? SMA tuh gue ngekos sendiri. Wow. Maksud gue itu ada rasa sepinya, Mm-mm. ada rasa Even tuh Jakarta Tangerang doang gitu iya, ya? tapi waktu itu terasa sangat jauh gitu Iya, loh. iya, iya. Gue kos di Kemang tuh di belakang ya pokoknya ada tuh gue lupa namanya apa. Pokoknya di situ lah gue ngekos tuh. Tapi maksud gue gue jalanin itu gitu loh. Mhm. Sampai gue kuliah, sampai gue akhirnya kerja as a singer pun gitu ya. Maksudnya gitu kan yang gue jalanin semua mimpi gitu. Ngejar mimpi lu sebagai mau jadi seorang penyanyi gitu Iya. ya? Oke. Dan tanpa didukung, maksudnya ya keluarga nggak ngerti ya, maksudnya keluarga gue nggak ngerti ya si Santi mau ngapain sih gitu loh. Mereka nggak have no clue gitu loh sebenarnya gue tuh maunya apa gitu. Cuma gue yang mengerti gue maunya apa. Cuman kan menjalani itu sendirian itu rasanya berat gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue merasa ini harus gue jalanin, ini worth to try gitu. Jadi gue tetap jalanin itu. Makanya Senja Berwarna ini tuh kayak gong banget gitu. Bahwa dari semua perjalanan hidup gue, menggapai mimpi gue, entah itu berjalannya hidup gue gitu, ya itu semua numplek semua perasaan di Senja Berwarna itu gitu. Berarti kalau bisa dibilang orang yang mau tahu perjalanan hidupnya Santi, ya lu dengerin Senja Berwarna, bisa dikatakan begitu ya? Betul. Jadi lu kayak pas mau tag Kenapa Nangis, kayak lu ngulang semua memori zaman susah lu. That's it, betul. Bener-bener Iya. zaman itu gitu ya. Terus lu hidup jadi musisi, lu gak punya duit, lu harus bertahan hidup gitu kan. Maksudnya, terus gue stick gitu sama mimpi gue gitu. Gue harus ini jadi orang bener, jadi orang yang jalanin. Karena tanggung jawab gue sama orang tua gue gitu. Betul. Gue udah ninggalin rumah ya gue harus hidup sebagai orang yang benar gitu. Itu yang gue pegang gitu. Kayak pembuktian aja ke mereka ya. Iya, walaupun gue jalanin hidup yang gue mau, tapi gue bener gitu. Tapi secara support, orang tua support gak sih lu jadi penyanyi gitu dengan alasan lu harus kos di Jakarta saat itu demi ngejar cita-cita jadi penyanyi? Gue nggak pernah menceritakan itu sih. Kayak kalau lu denger di Senja Berwarna itu liriknya yang selalu jadi rahasia gitu. Jadi apa yang gue selalu jadi rahasia. Memang itu antara gue dan gue aja gitu. Tapi keluarga lu itu ada basic penyanyi gak sih Kak? Masalah ibu, bapak atau siapa yang emang... Bokap sih. Oh iya, pemain musik? Bokap itu penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut? Siapa Kak? Jangan-jangan kita kenal. Enggak. Bukan penyanyi dangdut yang ini enggak. Cuman dia senengnya dengan lagu dangdut gitu. Terus dia main apa tuh yang gendang, suling, itu dia jago gitu. Nah itu dia. Tapi gue memang bokap gue itu nggak ada waktu gue umur 5 tahun. Jadi memori gue sedikit gitu. Gue cuma denger dari orang lain gitu loh. Bahwa bokap gue tuh begini, begitu gitu. Jadi sisanya gue nggak inget sih. Tapi pas saat lu kecil itu yang musik yang paling banyak lu denger gitu mungkin ya dari keluarga. Saat itu kan bokap udah nggak ada ya. Ya misalnya nyokap atau kakak-kakak lu, keluarga yang lain, apa sih Kak? Iwan Fals ya, Iwan Fals. Terus kayak lagu-lagu gue nggak tahu ya siapa penyanyinya, cuman tuh lagu jadul banget deh pokoknya. Kayak gimana sih lagunya? Surat yang biru gitu, lo tau gak? Penuh air mata, lo kan pokoknya lagunya menohok banget. Gak tahu lagi. Ya itulah ya. Ya lagu-lagu itulah kayak model-model gitu tuh zaman-zaman gua TK tapi. Oke, itu lu denger saat kakak lu lagi nongkrong gitaran gitu-gitu terus gue ikut nyanyi gitu. Berarti emang dari lingkungan kecil lu pun sudah ada apa ya? Iya, bibit-bibit pada suka nyanyi gitu ya. Lu denger lagu-lagu kayak gitu. Nah, balik lagi ke album lu Kak, selain Senja Berwarna tadi kan katanya lu juga suka sama 15 tahun. Nah itu 15 tahun isinya tentang apa Kak? Kalau Senja Berwarna kan perjalanan lu tadi kan, 15 tahun. 15 tahun itu sebenarnya ceritanya tentang usia pernikahan gue sih. Sama suami gue gitu, 15 tahun. Itu tuh gue bikin lagu tuh sebagai surprise sebenarnya karena
tahun 2025 ini tuh kita 15 tahun pernikahan. Jadi makanya gue bikin, terus ya gue kasih buat dia gitu loh sebenarnya gitu. Tentang perjalanan aja gitu, bagaimana gue sama dia melalui masa pernikahan yang naik, yang turun, terus lalu kita punya anak. Lebih kayak soundtrack percintaan aja ya? Iya, itu sih sebenarnya personal banget ya mungkin ya maksudnya. Dan ceritanya pun ada cerita anak pertama, anak kedua gitu loh. Jadi kayak ya gitulah. Ya berarti bisa dikesimpulkan album lu ini ya album yang lu banget ya, personal banget buat Iya, lu ya. personal. Karena ya dari 2 lagu aja udah mewakili kan. Yang Senja Berwarna mewakili kehidupan lu, yang 15 tahun mewakili percintaan lu sampai sama suami gitu, suami gue. sama keluarga. Nah, selain musik Kak, ada hal unik gak sih dari lu yang emang orang-orang jarang tahu, kayak hobi aneh atau kebiasaan random lu, kayak misalnya suka ngemilin aspal atau apa gitu. Oke. Kalau hobi aneh apa ya? Gue suka, nggak tahu ya, kalau kata temen badminton gue suka bengong. Suka bengong. Maksudnya tapi Kita juga semuanya suka bengong kayak beban hidup itu Kak, bukan hobi. nggak tahu, tapi kayaknya gue nggak tahu ya, gue nggak pernah perhatiin ya. Mungkin kalau kayak gitu harus ditanyain sama orang lain. Yang lihat ya. Nah selain nyanyi, gue lihat di Instagram lu juga kan lu hobi badminton. Nah lu atlet atau apa sih Kak? Karena banyak banget tuh gue lihat di feed lu. Balik lagi ya, gue hanya melakukan hal yang gue suka. Badminton tuh salah satu pelepas penat gitu ya, maksudnya. Stress release. Ya, stress release yang gue bisa lakukan setiap hari gitu. Lu setiap hari main badminton? Setiap hari. Oh ya? Iya. Makanya jadwal pagi gue tuh benar-benar tidak bisa diganggu gitu. Karena gue harus main badminton. Dan lawan sparring lu katanya manajer lu? Badminton berarti lu setiap hari? Setiap hari. Tapi lu udah nyoba olahraga yang lain? Padahal gue coba sih. Terus? Cuman gue tuh kan badminton tuh gue sampai coaching gitu loh sama atlet gitu-gitu. Coaching gitu, gue bener-bener belajar bener tekniknya gitu supaya gue nggak tahu ya, menurut gue sesuatu hal yang lo lakukan dengan benar, ya lo akan ya jadi progres lah gitu ya. Maksudnya sama kayak nyanyi ataupun apapun itu gitu. Jadi gue berlatih, bener-bener latihan gitu. Untuk goalsnya apa badminton? Goalsnya? Iya kayak. Iya biar gue bisa makan nasi padang tanpa merasa bersalah gitu. Karena lumayan loh. Iya benar. Bisa 1000-an lebih gitu loh kalori yang keluar gitu. Kebakar. Jadi lu bisa makan, ya enak lo makan. Gitu. Genre musik, balik lagi ke musik nih Kak. Genre musik yang lu paling suka tuh genre apa sih? Sama nggak sama genre yang di album ini, lagu lu sendiri? Band sekarang atau penyanyi sekarang yang lu suka? Sarah Bareilles gue suka sih. Karena lokal? cara dia nyanyi gitu. Ya itu gue suka sih. Kalau Indonesianya Kak? Gue melihat dia bercerita di lewat liriknya dia gitu ya. Terus cara dia nyanyi sederhana tapi kok enak di hati gitu ya. Di kuping ya kan. Iya benar. Gue suka loh. Iya. Gue suka Bernadia, iya beneran. Kenapa gue Bernadia. gak kepikiran Bernadia? Bernadia gue suka. Kalau vokal, band dengan vokalis cewek kan ada Kotak, Coklat yang sekarang ya gitu. Kotak, Coklat, Bunglon saat itu. Bunglon gue suka. Iya. Bunglon asik loh. Antara Kotak sama Coklat, lu suka mana? Kayaknya sih Coklat ya. Coklat iya. Keren berisan lah ya. Keren berisan. Vokalnya lekuk-lekuknya ya. Iya berarti poinnya yang musisi sekarang penyanyi cewek lu suka sama Bernadia. Bernadia gue suka. Suka ya. Oke Kak. Nah terakhir nih Kak, buat teman-teman musisi yang lagi berjuang juga, pengen buat single, bahkan pengen bikin album, terus ngejalanin, ya mungkin perjuangannya hampir sama lah sama lu yang benar-benar dari nol banget gitu, harus berjuang jauh dari orang tua demi mencapai mimpi menjadi penyanyi. Ada pesan gak sih Kak buat mereka Kak? Pesan gue sih, kerjain aja dulu, gak usah lu pikirin. Jalanin aja dulu. Iya. Lu pokoknya lu mau apa lu kerjain, gak usah lu pikirin nanti akan begini. Selama lu ngelakuinnya dengan benar, tidak melukai orang lain, lu tidak jahatin orang lain, lu tidak mencurangi orang lain, gue yakin akan ada jalannya, mungkin lama. Tapi lu akan eventually sampai gitu. Tapi harus sabar gitu, maksudnya menjalani prosesnya tuh benar-benar harus sabar. Tapi lu jalanin aja dulu, jalanin dulu gitu. Kalaupun di tengah jalan gitu ya, kayak gue gitu ya. Oh ternyata bikin ini gue butuh duit sekian. Ya lu cari aja dulu duitnya. Jadi first thing first gitu. Ya lo maksudnya gak usah dipikirin susahnya dulu. Karena begitu lu pikirin susahnya dulu, lu gak akan melakukan apa-apa gitu.
dan semuanya akan jadi penyesalan gitu. Wah mungkin kayak gue gitu, gue baru bisa punya album di usia gue yang sekarang. Tapi menurut gue, so what gitu. Toh akhirnya tujuan gue hampir tercapai gitu. Begitu tercapai kan lu punya goals baru lagi nih gitu. Lu punya dream baru lagi, lu jalanin lagi gitu. Kayak gue sekarang, oke, gue udah punya album. Terus apa? Oh promo-promo gitu ya. Kalau kata manajer gue ya, promo gitu ya. Ya jalanin aja gitu. Kayak ya udah gitu. Hidup itu kita nggak ngapa-ngapain tuh udah ribet. Jadi jangan lu ribetin lagi sama pikiran lo. Kerjain aja, lakukan apa yang membuat lu happy. Yang penting ya itu, basicnya lu melakukan hal yang bener aja. Pokoknya lakukan apa yang bikin lu happy dan jangan lupa badmintonan setiap pagi. Gitu. Betul. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan paling penting. Oke. Kak Santi, terima kasih sudah main-main ke kantor Rakyat Enclose. Thank you, Bang. Sukses juga buat album Senja Berwarnanya. Semoga semakin banyak pendengarnya. Mungkin buat closing, ada pesan-pesan buat penonton podcast kita, buat dengerin albumnya di mana aja bisa didengerinnya. Oke. Teman-teman Cat and Claw, jangan lupa dengerin di Spotify, di Apple Music, di YouTube Music, pokoknya di semua platform digital yang kalian punya di handphone ataupun di gadget kalian, dengerin Santi Dana Meta double T ya, karena kalau satu T-nya nggak keluar takutnya. Santi Dana Meta Senja Berwarna, dengarkan lagunya saat kamu bahagia, saat kamu sedih, bingung, galau, itu semua bisa membuat hari kalian itu jadi lebih. Kalau sedih makin sedih gitu ya. Pokoknya lebih berwarna. Ya karena aku yakin kita semua akan punya senja yang berwarna suatu saat nanti ya. Semangat! Oke, tepuk tangan dong buat Santi Dana Meta teman-teman. Thank you Kak Santi, sampai Thank jumpa you, lagi. Bang. Dadah.